Mmm, baik, berikutnya kita akan lanjut ya. Jadi tadi, saya udah menjelaskan lanjutan dari bab 3. Kemudian sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, saya minta teman-teman mengerjakan latihan di bagian bawahnya itu soal 1 dan soal 4 ya. Soal 1 dan soal 4. Oke. Nanti saya akan buat di iLearn template untuk mengumpulkan tugas tersebut. Ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, berikutnya yaitu, oh sorry, ini yang bab 3 ya. Jadi yang bab 3 tadi soalnya jangan lupa yang ini sama yang ini. Saya akan kasih tahu waktunya di grup buat berapa lama dan bisa disubmit di iLearn. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke bab 4, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, kemudian tahap pencatatan dan juga jurnalnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, akuntansi ini sebuah sistem informasi yang aktivitasnya itu sering terjadi dan berulang gitu. Dan itu terjadi dalam bentuk suatu siklus sehingga nanti akhirnya dihasilkanlah sebuah laporan keuangan. Apa saja mulai siklusnya yang perlu kita lakukan gitu. Sebenarnya teman-teman pasti udah ngerti ya dari yang awal kita memahami dulu apa itu sebenarnya akuntansi. Jadi untuk akuntansi itu sendiri ada proses yang perlu kita lakukan. Pertama yaitu ada identify atau mengidentifikasi, kemudian kita mengidentifikasi apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi atau aktivitas yang terjadi di suatu perusahaan. Kemudian apalagi kita mencatat atau kita record kegiatan tersebut dalam bisa jadi dalam buku harian atau mungkin dalam buku besar begitu apa saja aktivitas ekonomi yang terjadi di perusahaan. Kemudian untuk pengertian akuntansi sendiri adalah yang terakhir kita mengcommunicate, bagaimana kita mengkomunikasikan laporan keuangan yang telah kita buat. Nah, ini merupakan salah satu tahapannya dalam pencatatan. Jadi siklus yang tadi dijelaskan itu kita mulai dari mendokumentasikan transaksi ke dalam bukti-bukti transaksi yang dijadikan sebagai dasar untuk mencatat sampai nanti akhirnya dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, untuk tahapan ini menjelaskan bagaimana proses akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan keuangan dalam satu siklus akuntansi. Kita mulai dari misalnya mengumpulkan bukti-bukti, kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana tata cara untuk mencatat transaksi tersebut ke dalam buku harian. Kemudian hal ini biasanya dikenal dengan jurnal ya. Kemudian ini sebenarnya jurnal ini adalah book of original entry. Jadi ini adalah pencatatan transaksi yang pertama kali kita lakukan dalam siklus akuntansi. Nah, sampai nanti untuk menghasilkan laporan keuangan nah berikutnya itu akan dibahas di bab berikutnya di 5 dan 6. Nah, jadi untuk jurnal ini adalah benar-benar dasar untuk sebagai seorang akuntan harus bisa mencatat transaksi-transaksi yang ada yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Karena ini adalah basic-nya. Karena ini yang akan nanti menjadi acuan untuk kita bisa menyiapkan laporan keuangan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran dalam bab ini adalah agar teman-teman bisa mengerti dan memahami apa saja siklus satu proses akuntansi, kemudian
apa saja bukti transaksi dan juga peranannya, kemudian pengertian dan pentingnya jurnal, apa saja jenis-jenis buku jurnal, kemudian pencatatan transaksinya ke dalam jurnal. Oke. Nah, sebelumnya di bab 2 sudah dibahas ya bagaimana tahapan atau transaksi mekanisme yang mempengaruhi aset misalnya, liabilitas, ekuitas, sampai nanti dihasilkan laporan keuangan. Oke. Jadi tadi kemarin yang sudah kita bahas, jadi ketika ada suatu aktivitas ekonomi atau transaksi tersebut, setidaknya ada 2 pos atau 2 akun yang berpengaruh, ya. Jadi kalau misalnya contohnya apa? Ketika ada pembelian aset, kalau di sini contohnya pembelian aset tetap secara kredit. Nah, jadi kalau misalnya aset tetap secara kredit, ya otomatis pertama yang berpengaruh apa? Aset tetap, ya. Kemudian hutang atau liabilitas karena dia belinya secara kredit bukan secara cash, gitu kan? Nah, kemudian bisa saja suatu transaksi itu bisa mempengaruhi satu ada liabilitas, juga satu lagi equity. Contohnya di sini misalnya pengakuan atas biaya yang belum dibayar, jadi ada biaya listrik, jadi transaksinya itu mempengaruhi ekuitas karena timbul adanya biaya di situ dan harus dibayar, gitu kan? Oke, kemudian sebenarnya untuk mencatat itu gimana ya, untuk cetak persamaan akuntansi itu tidak praktis karena dalam skala transaksinya itu cukup besar sebenarnya, ya. Nah, pada bab 3 kemarin kita udah bahas sebelumnya, ada akun-akun yang digunakan untuk media pencatatan transaksi gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu nilai-nilai yang kita masukkan dalam debit dan kredit itu benar-benar tidak ada missing data atau mungkin ada kesalahan transposisi dalam pencatatan. Nah, itu dikontrol melalui neraca saldo yang nantinya akan kita bisa susun di akhir apakah jumlah debit dan kreditnya itu sama gitu. Ya. Nah, dari neraca saldo tadi kita bisa hasilkan beberapa laporan keuangan. Tadi apa aja yang pertama dari neraca saldo kita bisa hasilkan apa ya? Laporan laba rugi, ya, kemudian ada juga laporan perubahan ekuitas, ya kan? Nah, jadi metode ini sebenarnya dalam prakteknya itu tidak digunakan karena kan kalau misalnya ada suatu kesalahan itu akan sulit mengontrolnya. Kalau misalnya coba kita bayangkan transaksi perusahaan itu sangat kompleks sekali, nah itu akan sangat sulit untuk menggunakan metode ini, kan? Tapi setidaknya kita tahu ini merupakan salah satu dasar untuk dalam akuntansi dalam catatan transaksi double entry bookkeeping. Jadi setidaknya itu setiap satu transaksi itu ada mempengaruhi akun yang lainnya, baik itu di debit atau di kredit, tapi jumlahnya harus sama, ya. Nah, karena pencatatannya melalui akun-akun tadi itu ada kelemahan, maka akuntansi juga memperkenalkan jurnal sebagai media untuk mencatat transaksi yang pertama kali. Jadi, kalau tadi kan kita bisa mulai dari awal ya, yang mengklasifikasikan akun. Namun, ketika misalnya kita dihadapkan dengan situasi yang real, itu banyak sekali transaksi yang terjadi di perusahaan dan mungkin itu yang bisa menimbulkan kesalahan ketika kita mau mengisi, ketika kita merecord atau mencatat nilai-nilai dari cash misalnya berapa saldo debitnya. Nah, untuk mengatasi kelemahan itu, maka kita bisa memulai dengan membuat jurnal terlebih dahulu. Oke? Nah, jadi jurnal ini bisa digunakan sebagai transaksi yang pertama kali. Jadi dalam bab ini sampai nanti berikutnya itu kita akan berbicara tentang proses atau siklus akuntansi ya yang ini sebenarnya merupakan kegiatan utama dalam penyelenggaraan akuntansi. Oke. Jadi nanti akan dibagi pemahamannya dalam beberapa bagian. Pertama
untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa, kemudian perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, kemudian ketiga itu siklus operasi untuk perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Ya, jadi ada jasa, perdagangan, dan manufaktur. Nah, untuk bab 4 dan 4, 5 dan 6 nantinya itu akan membahas perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Oke, nah berikutnya nanti akan kita ikuti juga. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang perusahaan jasa, ini sebenarnya kalau bicara tentang kerumitan itu relatif rendah. Kenapa? Karena untuk perusahaan jasa itu kan tidak terlalu banyak ya aset, atau misalnya mungkin transaksinya tidak terlalu kompleks untuk perusahaan jasa dibandingkan dengan sektor perdagangan dan juga manufaktur. Nah, dalam siklus akuntansi itu ada 4 tahapan utama. Yang pertama apa aja? Pencatatan. Kemudian yang kedua, pencatatan itu apa aja kegiatannya ini kita lihat ya. Jadi untuk pencatatan itu kita kegiatannya menyiapkan bukti transaksi terlebih dahulu atau mungkin dokumen, kemudian mencatatkan transaksinya ke dalam jurnal. Nah, yang pertama pencatatan, yang kedua pengikhtisaran. Jadi pengikhtisaran ini adalah kita pindahkan jurnal ke dalam akun buku besar atau buku pembantu. Ya. Nah, dari situ nanti barulah disiapkan neraca saldo. Nah, dalam tahapan ketiga itu pelaporan. Jadi dalam tahapan pelaporan ini kegiatannya itu adalah kita mengumpulkan data dan membuat jurnal penyesuaian serta nanti akan dipindahkan ke akun buku besar. Kemudian juga kita akan menyiapkan worksheet atau kertas kerja sehingga nanti menyusun laporan keuangan. Ada juga tahap pelaporan yang nanti meliputi memindahkan dan membuat jurnal penutup. Jadi untuk mengakhirinya kita buat jurnal penutup ke akun besar, kemudian membuat neraca sisa setelah penutupan. Kemudian membuat dan memindahkan jurnal kembali ke akun buku besar. Ya, jadi nanti dalam tahapannya itu untuk di pengantar akuntansi satu ini, teman-teman harus sudah mengerti dan mengingat begitu apa saja tahapan-tahapan dilakukan sampai nantinya dibuat laporan keuangan, kemudian nanti diperlukan juga jurnal penutup dan juga jurnal kembali. Oke. Jadi in total itu ada sekitar 10 kegiatan ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, tadi kita berbicara tentang yang di awal itu tentang bukti transaksi, ya. Nah, bukti transaksi itu sangat penting dalam akuntansi. Ya, sebenarnya nggak cuma dalam akuntansi ya, dalam lini kehidupan apapun juga sebenarnya bukti ini juga sangat penting. Sama kayak kita ketika di sekolah, bukti kalau kamu lulus apa? Ijazah, gitu kan? Bukti kamu udah menikah apa? Oh, ada buku nikahnya atau buku akta nikahnya, gitu kan? Nah, kalau misalnya dalam suatu perusahaan, berarti kalau misalnya ada yang minjem uang, begitu, ada pinjaman uang, atau ada peminjaman aset, nah tentunya ada juga bukti atau surat peminjamannya. Buktinya apa surat peminjamannya? Itu kan ya. Kemudian ketika kita memiliki tanah juga ada lagi sertifikat kepemilikan tanah. Ya. Bukti ini mungkin tadinya misalnya kalau kayak kita di sekolah ya buktinya apa? Oh ya ijazah gitu. Ya mungkin bisa saja ketika ada ijazahnya hilang atau gimana ya kita urus lagi kan ya ke sekolah. Itu juga kalau misalnya masih bisa. Nah, tapi kebanyakan sih bisa aja. Tapi kalau misalnya bukti itu erat kaitannya sama uang, nah itu peranannya itu sangat penting sekali. Karena contohnya misalnya apa ya, bendahara masjid, nah itu bendahara masjid ketika tidak punya bukti, misalnya dalam laporan hari ini, misalnya isi infak, kotak infak satu berapa, kotak infak dua berapa, nah itu kalau misalnya nggak jelas buktinya,
atau mungkin ada donatur ya memberikan donatur ke masjid misalnya dalam bentuk uang misalnya donasinya. Nah, itu juga perlu alat pendukung atau pertanggungjawaban. Berarti biasanya apa kalau di kegiatan-kegiatan kayak gitu ya misalnya kwitansi ya kayak gitu. Nah, jadi setiap pendukung pertanggungjawaban itu harus dilampirkan buktinya. Oke. Okay? Nah, ini kita lihat sama-sama ya. Ada gambar 41. Jadi gambar 41 ini adalah siklus akuntansi yang teman-teman harus ngerti. Pertama, dimulai dari transaksi itu sendiri, kemudian ada bukti transaksi. Bukti transaksinya itu kita pindahkan ke dalam buku jurnal kegiatannya itu, ya, kita pindahkan dalam buku jurnal. Kemudian bisa juga kita masukkan ke dalam buku pembantu. Nah, setelah itu dari buku jurnal itu kita pindahkan ke buku besar. Ya, dalam buku besar ini nantinya kita bisa menyiapkan neraca saldo. Oke. Nah, neraca saldo itu menjadi acuan untuk membuat kertas kerja. Ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang transaksi yang ada di buku besar, itu nanti juga akan ada jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Nanti kita akan lihat penjelasannya di berikut ini. Nah, dari kertas kerja, ketika kertas kerja selesai, itu perlu juga kita buatkan jurnal penutup. Ya, dan dari kertas kerja itu tuh terdiri apa aja? Ada neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Ya. Nah, neraca saldo itu ada lagi setelah penutupan. Jadi ketika jurnal penutup dipindahkan ke buku besar, kemudian ada lagi neraca saldo setelah penutupan. Jadi disesuaikan yang lainnya. Oke. Oke, kita bicara tentang bukti transaksi ya. Jadi ini sebenarnya penjelasan aja dari IAI. Jadi bukti itu apa aja, misalnya bisa dari formulir atau secari kertas yang memiliki ruang untuk data dan informasi. Kemudian faktur penjualan yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi penjualan. Ya. Nah, misalnya dalam pengeluaran kas juga. Nah, dalam pengeluaran kas itu biasanya kalau untuk lebih apa ya suatu perusahaan itu baik begitu internal kontrolnya ya pasti ketika ada pengeluaran kas itu tidak hanya satu orang yang bisa meng-ACC gitu istilahnya atau misalnya tidak hanya satu orang yang bisa memverifikasi pengeluaran kas tersebut ya jadi bisa ditandatangani oleh pejabat berwenang lainnya juga. Kalau misalnya nggak ada bukti ya bagian akuntansi nggak bisa melakukan pencatatan transaksi gitu karena nggak ada dasarnya untuk bicara itu apa kan. Nah, ketika semua transaksi itu, jadi semua transaksi yang dicatat adalah transaksi yang sudah mendapatkan persetujuan atau otorisasi dari pejabat berwenang untuk bisa menyetujui suatu transaksi ya. Nah, oke. Jadi makanya perlu adanya segregation of duties katanya. Jadi ada pemindah apa nanti teman-teman akan belajar kalau misalnya nanti di semester Bapak tentang internal control. Jadi perlu adanya segregation of duties. Jadi misalnya transaksi penghitungan gaji nih, itu misalnya siapa? Manajer sumber daya manusia. Kemudian kalau misalnya penjualan, ya manajer penjualan. Kemudian persetujuan transaksi pembelian nih. Kalau misalnya kita mau beli barang atau apa untuk mungkin perusahaan itu ya untuk diwenangkan kepada manajer pembelian. Oke, sementara kalau misalnya persetujuan transaksi hutang, yaitu kepada manajer keuangan. Makanya ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nah, di gambar 42 ini adalah contoh faktor penjualan. Ya, jadi ini PT Denai. Nah, misalnya dia punya apa gitu, dia jual barang apa ya? PT Denai ini anggaplah dia jual jual barang apa ya? Mungkin ini deh bahan bangunan ya. Nah, berarti nama pelanggannya siapa gitu ya. Kemudian apa nama barangnya semen kah apakah kode barang bla 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 gitu.
Nah, ini misalnya kan pembeliannya berarti dia kredit, disetujui oleh manajer dan juga kreditnya disetujui oleh manajer kreditan. Jadi beda lagi. Sedangkan yang menerimanya siapa? Salesman, beda lagi kan orangnya. Ya. Nah, bukti ini tuh bisa berasal dari dua sumber, jadi dari eksternal juga internal. Kalau eksternal ya berarti dari pihak yang misalnya ketika kita membeli ya misalnya itu ada bukti juga ya dari toko yang kita mau beli barang di sana. Kita misalnya di sini ya, nah di sini ada contohnya, sorry saya belum. Jadi contohnya perusahaan membeli barang dari PT Bergaya Pandemi, faktur penjualan yang dikirimkan merupakan bukti eksternal, ya kan? Berdasarkan faktur diterima, terdapat sebuah perusahaan melakukan penghitungan barang yang diterimanya. Nah, ini menjadi bukti. Kemudian bukti yang berikutnya adalah bukti internal. Nah, ini adalah bukti yang harus disetujui oleh si manajer pembelian, menjadikan dasar juga untuk mencatat transaksi pembelian. Nah, ini adalah PT Indah Sentosa. Nah, ada voucher pengeluaran kas. Contohnya, jadi sudah terima dari siapa, uang sejumlah berapa untuk pembayaran apa, gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih di bagian bawah ini itu banyak sekali verifikasi dan banyak sekali tanda tangan yang dibutuhkan. Disetujui oleh siapa, diverifikasi oleh siapa, dibayarkan oleh siapa, diterima oleh siapa. Gitu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan bukti transaksi itu sebenarnya bukan hal yang sepele, apalagi kalau misalnya kaitannya dengan uang itu benar-benar butuh apa ya kedetailan yang sangat tinggi. Oke, okay? Jadi apa ya untuk bukti transaksi ini ada 3 fungsi tadi ya. Jadi pertama sebagai dokumentasi terjadinya suatu transaksi, gitu ya. Nah, oke, kemudian bukti itu juga fungsinya apa? Sebagai dasar untuk mencatat transaksi ke dalam catatan akuntansi perusahaan. Kemudian ketiga, berikutnya adalah alat untuk membuktikan apakah tujuan untuk audit laporan keuangannya. Maksudnya gini, bukti itu sebenarnya menjadi pegangan untuk perusahaan, ya. Ketika misalnya ada audit, ya semuanya itu jelas gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya di sekolah waktu di SMA jadi bendahara, OSIS misalnya gitu. Nah, pasti teman-teman punya pengalaman misalnya at least buat beli apa ya, pena aja gitu atau pensil yang cuma satu atau dua itu kan kita pasti minta fakturnya kan. Nah, itu kan menjadi bukti gitu. Nanti kalau misalnya disuruh buat laporan keuangan, nah teman-teman sudah punya lampiran-lampiran bukti transaksi tersebut gitu. Jadi ketika ada audit, kenapa misalnya kita beli harga pensil agak mahal gitu dari yang harga pasaran. Tertulis di situ misalnya berapa. Nah, tapi itu bisa bisa diidentifikasi ketika kita punya bukti transaksi yang benar-benar uh, bisa dipercaya gitu. Ya. Nah, jadi untuk bisa meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, nah, maka sebelum nantinya laporan keuangan itu disampaikan ke para pemegang saham atau kreditur, maka diaudit dulu oleh si auditor independen. Nah, ketika mengaudit, maka auditor ini mengumpulkan nih dan juga menilai bukti-bukti yang mendukung laporan keuangan tersebut. Nah, akhirnya nanti mungkin diberikan opini bahwa laporan keuangan disajikan perusahaan itu ada salah saji material atau misalnya tidak ada atau misalnya disajikan dengan standar yang berlaku begitu. Nah, itu ada nantinya teman-teman akan belajar di audit. Kalau misalnya nanti ambil penjurusan audit, apa yang menjadi opini dari auditor. Gitu. Nah, kalau misalnya ada kecurangan di kemudian hari, maka bukti inilah yang akan menjadi alat bukti untuk dalam penegak hukum, gitu ya, dalam melakukan penyidikan untuk penyelidikan kecurangan. Nah, makanya bukti ini mempunyai fungsi yang sangat krusial sekali, ya, dan sangat gimana ya, perlu diatur. Jadi kayak benar-benar disimpan gitu. Jadi jangan yang uh, ketika dapat bukti itu kayak ya cuma dikit lah jumlahnya gitu, jangan. Kalau bisa sedetail apapun itu disimpan. Oke. Okay? Terus kita lanjut ya.
Jadi tadi kita udah bicara tentang bukti transaksi. Berikutnya yaitu tentang jurnal, ya, pengertian dan begini jurnal. Nah, ketika dalam bab 3 tadi kita mengatakan bahwa akan ada kelemahan ketika kita misalnya mencatat saldo akun cash gitu dengan banyaknya transaksi yang tersedia di perusahaan. Nah, itu bisa menimbulkan eh, apa ya, kesalahan dalam misalnya mencatat nilai-nilai tersebut gitu. Nah, terus kemudian akan susah lagi kita lihatnya salahnya tadi di mana. Wah, ternyata salahnya ada di tanggal kedua ketika kita mencatat penerimaan cash. Nah, itu akan menjadi permasalahan berkelanjutan ya, karena ketika ketika kita belajar akuntansi, itu semua siklusnya itu saling berkaitan. Ya, jadi mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman juga atau yang dari SMK ya, maksudnya yang memang fokus di akuntansi ya. Kalau kalau misalnya SMA kan ada juga, cuma kan nggak terlalu detail. Nah itu kalau misalnya di ujian pasti kayak di akhir-akhir nih nilainya kayak kok salah gitu. Ya bisa jadi kita di tengahnya salah. Nah itu karena dia saling berkaitan. Oke? Okay? Nah jadi untuk mengatasi itu maka setelah transaksi kita dokumentasikan tadi dalam bukti-bukti, oke? Okay? Kita catat dulu dalam buku harian namanya, yang biasa disebut dengan jurnal. Nah, dari jurnal itu kita postinglah ke dalam akun-akun yang kita sebut tadi, ke dalam akun buku besarnya. Nah, dalam hal ini berarti fungsi dari jurnal itu adalah untuk mencatat transaksi pertama kali untuk dapat dimasukkan ke dalam akun-akun. Nah, jadi ini juga biasa dikenal atau jurnal ini juga biasa disebut dengan buku catatan yang pertama atau Book of Original Entry. Oke? Okay? Nah, dibandingkan ketika mencatat transaksi yang lain, nah dalam jurnal itu lebih lengkap. Jadi dia lebih sistematis gitu. Bagaimana urutan-urutan transaksinya, ya. Oke, lihat. Tapi untuk jurnal ini itu juga jenisnya beragam, ya. Jadi tergantung dari apa jenis usaha perusahaannya, apa jenis transaksinya, gitu. Untuk perusahaan yang biasanya bergerak di sektor jasa itu nggak terlalu banyak jenisnya dibandingkan perusahaan yang ada di sektor perdagangan atau manufacturing. Oke, nah dalam tahapan awal maka kita akan membahas jurnal yang umum terjadi pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Ya, nanti kan kita lanjutkan ke perdagangan dan manufacture di bab lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke tujuan keempat, bagaimana teman-teman bisa memahami jenis dan bentuk jurnal. Ya, karena jurnal ini tadi dikatakan apa? Buku catatan ya, buku catatan harian atau buku catatan yang pertama kali diselenggarakan dalam proses akuntansi, maka eh, semua transaksi itu harus dicatat secara lengkap dan harus bisa memberikan informasi yang penting. Ya, ketika sebuah jurnal itu bisa detail, kemudian lengkap dan informatif, nah itu akan memudahkan untuk bisa menelusuri data-data akuntansi ke buktinya. Nah, selain itu juga bisa memudahkan terhadap transaksi yang terjadi, gitu, ya. Nah, rancangan jurnal itu dipengaruhi juga oleh turnover atau frekuensi dari transaksi yang terjadi, ya. Jadi kalau misalnya turnovernya sedikit, dapat digunakan juga yang 2 kolom atau misalnya 4 kolom, ya. Tapi kalau udah besar, maka ada jurnal khususnya lagi, oke? Okay? Nah, biasanya apa aja transaksi ya yang terjadi dalam perusahaan? Contohnya misalnya ada penerimaan, pengeluaran kas, kemudian penjualan, pembelian barang. Nah, jadi kita buat jurnal penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas. Nah, kalau misalnya jurnal pengeluaran kas itu untuk transaksi pengeluaran kas. Kemudian ada lagi yang jurnal penjualan itu untuk transaksi penjualan secara misalnya kredit, kemudian pembelian untuk transaksi pembelian secara kredit. Ya.
Kalau misalnya di manufacture berarti ada pemakaian bahan baku gitu kan ya. Nah, berarti perlu lagi kita tambahkan jurnal untuk pemakaian bahan baku dalam perusahaan manufacture gitu kan. Kalau misalnya jurnal khusus, itu sebenarnya dia lebih spesifik lagi, tapi sebenarnya prinsipnya sama aja. Oke. Nanti sebenarnya untuk yang jurnal khusus itu nanti akan lebih jauh lagi dibahas di bab 13. Sekarang kita lihat dulu jurnal umum ya. Nah, jurnal umum ini tuh ada 2 kolom, debit, kredit. Ya, jadi kita harus, teman-teman harus familiar dengan ini. Harus familiar di mana debit, di mana kredit. Oke? Dan ini digunakan untuk mencatat nilai-nilai akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Nah, jurnal umum yang digunakan untuk mencatat itu semua jenisnya itu kalau misalnya tidak digunakan jurnal khusus oleh si perusahaan. Nah, kita lihat di gambar 4 ya, jadi contoh jurnal umumnya. Jadi ada apa aja, ada tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan juga kredit. Ya. Jadi kalau misalnya setiap halaman jurnal itu nanti akan diberikan halaman juga. Kemudian tahunnya juga ditampilkan, tanggalnya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, teman-teman perhatikan ya. Kita baca sama-sama. Tata cara pengisian jurnal umum. Pertama, setiap halaman jurnal diberi nomor halaman yang akan digunakan untuk referensi dalam pemindahan akun kebutuhan. Jadi ada nomor halamannya. Kemudian tahun dicantumkan hanya sekali pada baris paling atas dari kolom tanggal di setiap halaman jurnal. Ya, kecuali bila dalam halamannya itu tahunnya berubah gitu, tahunnya beda lagi. Nah, bulan dicantumkan hanya sekali pada baris pertama setelah tahun, kecuali misalnya bulannya berubah juga. Kan ya, jadi tanggalnya kemudian misalnya di sini 2020 Desember 1, 5, 6 gitu ya. Sini misalnya tanggalnya. Tapi kalau berubah lagi ya berarti bikin lagi bulannya. Nah, nomor dokumen bukti transaksi itu dijadikan dasar penjurnalan dicatat dalam kolom nomor bukti. Jadi nanti ada contoh soal misalnya nomor dokumen bukti transaksi sekian gitu kan ya. Ya misalnya ada pembelian barang atau bahan baku dengan bukti transaksi sekian. Nah, jadi nomor buktinya kita catat di sini. Jadi ketika misalnya nanti ada pengauditan, itu dia akan bisa mudah men-tracking. Oh iya, di sini ya bukti transaksinya. Itu lihat, oh nomor buktinya ini. Oh iya, kita bisa akan melihatnya. Oke. Nah, nama akun di debit dicantumkan di tepi paling kiri. Jadi kalau debit itu dia di tepi paling kiri di sini, dan jumlah akun di debit itu dicatat dalam kolom debit ya, jangan sampai salah. Oke. Nah, kalau misalnya nama akun yang di kredit itu di bawah akun yang di debit, tapi agak sedikit menjorok ke kanan, ya. Kemudian di sini juga nilainya kredit. Gitu. Nah, penjelasan-penjelasan singkat dapat dicantumkan di bawah akun yang dikredit dengan tanda kurung. Ya. Jadi misalnya penjelasannya apa ya di sini? Oh ya, misalnya tadi apa? Pembelian barang secara kredit misalnya. Nah, bikin aja dalam kurung di bawahnya pembelian barang secara kredit. Ya, itu maksudnya penjelasan singkat. Tapi biasanya itu sebenarnya nggak, kalau misalnya kita udah ngerti sih sebenarnya nggak perlu. Tapi karena kita lagi sama-sama belajar, saya suggest teman-teman tetap buat di bawahnya itu apa, gitu ya. Paling nanti kalau misalnya udah beberapa pertemuan lagi, udah expert, udah nggak perlu lagi bikin penjelasan di bawah, penjelasan singkatnya. Nah, kolom referensi, ini kolom referensinya. Nah, kolom referensi itu digunakan untuk mencatat nomor kode akun yang di debit atau di kredit. Nah, ya, ini sebenarnya dilakukan pada saat pemindah bukuan jurnal ke akun buku besar. Oke, jadi ada tanda bahwa ada angka dalam jurnalnya. Nah, kalau misalnya halaman jurnalnya sudah penuh, maka kedua kolom debit kreditnya harus dijumlahkan dan jumlahnya itu harus sama. Ya, nah, jumlahnya tadi itu dipindahkan ke halaman berikutnya dengan kita tulis dipindahkan ke halaman beban, dipindahkan ke halaman
Kalau kita di halaman 3 berarti dipindahkan ke halaman 4 gitu ya. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya, nah, untuk bisa melakukan penjualan ini, kita harus paham dulu jenis-jenis akun yang tadi sebelumnya kita sudah bahas ya. Aset, liabilitas, hutang. Nah, kemarin yang saya suruh bikin resume kemarin, teman-teman bisa jadikan acuan itu untuk belajar ke depannya. Ya. Nah, tapi sebelum kita misalnya transaksi dicatat ke dalam jurnal, itu kita perlukan analisis dulu terhadap transaksi tersebut. Itu ada 3 hal lagi. Pertama, penentuan akun yang dipengaruhi, kemudian penentuan pengaruh kepada akunnya apa, penentuan besarnya. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita menganalisa suatu transaksi. Oke? Nah, jenis selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis transaksi. Ya. Jadi untuk jenis transaksi ini, bentar. Oke. Nah, jenis transaksi ini itu tergantung lagi kepada jenis usaha yang dilakukan oleh si perusahaan. Oke, ada jasa, perdagangan, manufacture, produksi. Tapi juga ada beberapa jenis transaksi yang sama, misalnya transaksi penerimaan dan pengembalian modal pemilik, penerimaan pinjaman dari bank, pembayaran biaya operasi, misalnya itu sebenarnya transaksi yang umumnya ada di ketiga perusahaan tersebut. Nah, yang berbeda ya misalnya penjualan barang, pembelian barang gitu, karena kan kalau misalnya jasa dia nggak ada jual barang gitu kan ya. Kemudian manufacture juga itu ada lagi dalam manufacture misalnya nanti ada transaksi produksinya, kemudian ada lagi penjelasan tentang bahan bakunya, ya kemudian ada lagi hitungan-hitungan biaya produksi, berapa upah tenaga kerjanya, begitu. Ya, nanti akan dibahas berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, untuk memberikan gambaran awal mengenai bagaimana kita menjurnal suatu transaksi, nah ini contohnya. Saya bersama didirikan oleh Tuan Ahmad dan Tuan Budi Mulia menerima setoran modal dari pendirinya masing-masing sebesar 50 juta. Oke. Nah, melihat kondisi ini, berarti apa yang perlu kita analisa dulu? Pertama, kalau misalnya dia setoran modal, berarti akun dipengaruhi apa? Setoran modal. Ya, atau akun modal, ya nggak? Kalau misalnya ada modal, berarti kita apa yang bertambah di perusahaan kita? Berarti ada cash ya, ya nggak? Nah, kemudian pengaruh transaksi penerimaan setoran modal. Itu apa aja tadi pengaruhnya? Akun kas kita bertambah, karena kan itu nanti akan kita cetak di debit. Nah, akun modal dari si Tuan Ahmad dan Tuan Budi ini kita cetak di kredit, karena normalnya untuk penambahan akun-akun modal ini itu kalau bertambah di kredit, ya kan? Nah, kemudian ketiga, jumlahnya. Nah, jumlah nilai transaksi harus dicatat pada akun modal Ahmad dan modal Tuan Budi, masing-masingnya itu adalah 50 juta di kredit, ya. Jadi kan, nah ini juga jangan sampai terkecoh dengan situasi seperti ini. Karena tadi kan dia bilang masing-masing sebesar 50 juta. Berarti in total modalnya itu berapa? 100 juta, ya kan? Karena dia masing-masingnya punya 50 juta nih. Gitu. Jadi pencatatannya berarti kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya dari informasi di sini, setelah kita analisa, jurnal umumnya adalah cash 100 juta, modalnya si Tuan Ahmad 50 juta, modal Tuan Budi 50 juta. Nah, di sini tadi yang dimaksud dengan informasi tambahan. Berarti dia menerima setoran modal dari pemilik, ya kan, sebesar 100 juta. Ini juga tadi nomor bukti transaksi, di soalnya nggak ada ya. Tadi biasanya disebutkan misalnya nomor bukti transaksi berapa. Kemudian juga ini tadi yang dijelaskan tentang cara penulisan jurnal umum ya, tahun, sini bulan, kemudian di sini tanggal. Nah, kalau misalnya ada berubah lagi bulannya ya berarti bikin lagi bulannya. Tapi kalau tahunnya juga berubah ya bikin baru tambah tahun kemudian bulan, ya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu memiliki PT dalam bentuk perusahaan terbatas, nah itu biasanya akun modalnya itu yang digunakan sebagai modal saham. Oke.
Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita sampai ke pencatatan modal dari Tuan Ahmad dan juga Tuan Budi Mulia. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan dalam bentuk PT, berarti modalnya itu adalah dalam bentuk saham. Misalnya tanggal 12 Juli itu didirikanlah sebuah perusahaan konsultan pengawas bangunan sipil dengan nama PT Cipta Insani yang didirikan dengan modal dasar sebesar 250 juta. Nah, modal itu tuh telah disetor oleh pendirinya, ya, Tuan Ahmad dan juga Tuan Ahmadi. Mungkin ada lagi Tuan Ahyani banyak ya. Nah, ayat jurnalnya apa? Oke, berarti kalau untuk perusahaan konsultan pengawas bangunan sipil ini PT Cipta Insani dia dalam bentuk modal saham. Ya, sebenarnya ini aja di pencatatan jurnal umumnya itu tambahkan modal saham. Oke. Jadi ini adalah modal-modal yang diberikan oleh si pemegang saham. Kemudian ada lagi contoh lainnya pada tanggal 15 Juli diterima pendapatan hasil pengawasan pembangunan Ruko Sentosa. Jadi ini kan di perusahaan jasa ya, jadi dia menerima pendapatan hasil pengawasan pembangunan ruko itu 25 juta. Transaksi ini mempengaruhi apa? Kita kan perlu analisa dulu ya tadi. Pertama, mempengaruhi kalau misalnya dia menerima pendapatan, berarti otomatis dia terima duit ya, terima cash. Kemudian itu kita catat di debit. Nah, apalagi ya kira-kira, oh ini akun pendapatan nih, tapi pendapatannya dalam bentuk jasa. Nah, pendapatan jasa itu kita catat di kredit sebesar 25 juta. Jangan lupa nilainya harus sama ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih di tahapan awal, saya suggest untuk catat penjelasan ya di bawah ini. Tentang apa. Jadi nanti kalau misalnya belajar atau lihat-lihat lagi catatannya itu bisa tahu, oh ya ini kalau kita bayar gaji karyawan misalnya ya, sorry, ini tadi tentang pendapatan ya, pendapatan hasil pengawasan pembangunan ya. Sorry, ini pendapatan 25 juta. Oke. Kemudian ada lagi nih contohnya di Oke. Contohnya tadi katanya apa? Berikutnya saya skip dulu ya. Ini, ya ini salah. Ini tadi salah ya di sini ya. Ini pendapatan jasa, kemudian berikutnya baru yang tentang pembayaran gaji. Ya. Jadi tanggal 28 Juli dibayar biaya gaji karyawan untuk bulan Juli. Nah, dari analisa awal, kalau misalnya gaji karyawan dibayar ya berarti cash-nya berkurang. Cash-nya berkurang di mana? Di kredit 12.500.000. Nah, berarti untuk berikutnya apa biaya gaji karyawan yang didebit sebesar 12.500.000 dengan nilai yang sama ya. Nah, penjelasannya adalah pembayaran gaji karyawan. Nah, ini berikut adalah contoh lengkap dari kasus ini. Coba saya lihat dulu ya. Ya, ini sebenarnya contoh soal yang lengkap. Jadi teman-teman bisa baca ini ya. Karena saya nggak review satu-satu. Nah, silahkan pelajari ini. Yang bagian terakhir ini. Oke. Ini banyak, jadi saya nggak bisa satu-satu, pelajari dulu sendiri. Nanti kalau ada yang diragukan atau yang mau ditanyakan, silahkan japri saya lewat WA, atau nanti saya juga akan buka forum discussion di Island. Oke, jadi kalian bisa ketik apa yang mau ditanyakan. It's 1 hour. Ya. Oke, mungkin hari ini segitu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga sudah mengerjakan tugas-tugas tadi yang sudah diberikan ya. Nanti saya akan koordinasi juga dengan asisten kelasnya, mungkin nanti bagaimana teknisnya nanti untuk pembahasan soal-soal ya yang diberikan di kelas dosen. Oke? Saya stop share dulu. Oke, makasih ya buat hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.